Ya, terima kasih Mbak Doti. Hormat saya buat senior-senior pembicara yang lain yang punya pengalaman luar biasa. Saya mungkin agak berbeda presentasinya, saya izin share screen ya. Jadi, sesuai dengan gambarnya, saya mau ngajak jalan-jalan ke Rimba, tempat saya bekerja. Jadi, seperti Mbak Doti bilang tadi, saya dan teman-teman bekerja di komunitas adat yang banyak lokasinya terpencil. Ini bisa kelihatan ya? Oke. Jadi iya, sudah terlihat, Mbak. Oke. Jadi presentasi ini mengenai bagaimana support system untuk perempuan di komunitas tempat saya bekerja. Nanti saya akan cerita lebih banyak dan bagaimana organisasi kami membangun support system yang sedikit banyak tentu dipengaruhi oleh pengalaman panjang kami, termasuk perspektif saya, perspektif kami memandang peran-peran perempuan itu. Jadi Sekolah Institut adalah nama lembaga saya. Jadi kalau boleh saya mengklaim bahwa Sekolah adalah lembaga nirlaba pertama di Indonesia yang mengkhususkan diri pada isu pendidikan masyarakat adat. Didirikan tahun 2003, saya salah satu pendirinya. Jadi Sekolah mengembangkan metode pembelajaran kontekstual yang ramah budaya untuk membantu masyarakat adat menghadapi perubahan dan mempertahankan hak atas budaya dan sumber daya alamnya. Jadi Sekolah ada 5 pendiri termasuk saya, dan kami sebelum mendirikan Sekolah ini kami sudah berkegiatan di komunitas orang rimba, atau mungkin kalau yang di Sumatera kenal dengan suku anak dalam, atau ada juga yang menyebut kubu tapi mereka tidak suka dengan sebutan itu. Jadi karena kami sudah berada di sana beberapa tahun sebelumnya, kami melihat banyak persoalan terkait belum adanya pemenuhan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat dan juga sebagai warga negara, dan kami rasa pendidikan, pengetahuan bisa membantu mereka untuk mengadvokasi diri untuk mendapatkan hak-hak mereka itu, terutama terkait hak atas budaya dan sumber daya alamnya. Jadi dari situ kami kemudian berkegiatan mendirikan Sekolah, dan kami juga trial error metode dan pendekatan yang ramah budaya itu, yang kontekstual. Kemudian hingga akhirnya kami mencobakan metode dan pendekatan tersebut ke lokasi-lokasi lainnya. Jadi sampai dengan tahun 2021 Sekolah sudah memiliki 17 program pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Nah, tentang komunitasnya sendiri. Jadi orang rimba adalah kelompok masyarakat adat yang tinggal secara semi-nomadik, artinya mereka berpindah untuk dalam waktu yang berkala di dalam kawasan hutan Taman Nasional Buku 12 di Provinsi Jambi. Yang tadi ada juga peserta dari Jambi pasti tahu ya. Jadi ada kawasan hutan seluas 60.000 hektar, dan di situ ada sekitar 6.000 orang rimba masyarakat adat yang memegang adat budayanya. Jadi hutan tidak saja menjadi sumber pangan bagi orang rimba, tetapi juga sumber pengetahuan, tradisional, filosofi, dan keyakinan yang membentuk identitas mereka sebagai orang rimba. Jadi masyarakat adat ini bukan berbeda ya dengan masyarakat etnik. Misalnya saya orang Jawa gitu, saya tidak bisa disebut masyarakat adat dalam konteks ini karena masyarakat adat biasanya punya keterikatan pada tanahnya, karena disitulah dewa-dewanya ada, disitulah adat budaya dan identitas mereka dibangun. Jadi ketika orang rimba ini pindah ke Jawa atau pindah ke Medan gitu, mereka tidak bisa lagi disebut sebagai orang rimba. Identitas mereka ada di tanah itu. Ketika mereka pindah, mereka tidak bisa disebut sebagai orang rimba. Berbeda dengan saya misalnya yang orang Jawa, ketika saya ke Sumatera, ketika saya ke Sulawesi, saya masih bisa bilang bahwa saya orang Jawa. Saya mungkin punya budaya-budaya yang masih saya jalankan, tapi saya tidak terikat pada tanahnya. Nah, di rimba ini, bagaimana dengan perempuannya? Jadi tentang perempuan orang rimba ini ada
satu seloka yang sangat menarik ya, ada pepatah adat yang sangat menarik. Durian titik padu mentimun, mentimun hancur, mentimun begolek pada durian, mentimun juga yang hancur. Ini pepatah rimba. Jadi perempuan di rimba ibaratnya adalah durian, dan mentimun itu diibaratkan lelaki gitu. Jadi dimanapun entah itu durian yang jatuh pada mentimun atau mentimun yang jatuh pada durian, pasti duriannya yang terluka gitu. Jadi perempuan di rimba tidak pernah salah, gampangnya gitu ininya, analoginya gampangnya gitu. Jadi demikianlah komunitas ini menempatkan kelompok perempuannya gitu. Mereka sangat menjaga, sangat melindungi dan menjauhkan perempuan dari hal-hal yang buruk. Perempuan tidak boleh terkena hal-hal yang buruk, kalau tidak laki-lakinya yang dikutuk dewa. Begitu kepercayaan mereka. Jadi inilah sistem pendukung perempuan yang diciptakan oleh komunitas orang rimba. Dalam hukum adat sendiri, orang rimba punya hukum adat Pucuk Undang 8 Teliti 12. Jadi ini pasal-pasalnya ya. Pucuk Undang 8 itu pasal tertinggi. Mereka punya 4 di pucuk, 4 di bawah. 8 itu 4 di atas, 4 di bawah. Dan 4 di atas itu adalah hukum tertingginya mereka yang ketika dilanggar itu akan ada denda adat dan sanksi sosial yang sangat berat gitu. Jadi denda adat ini mereka kalau menyebut setara dengan nyawa manusia gitu. Kalaupun dibayarkan dengan nilai uang adat itu setara dengan nyawa. Jadi 4 di pucuk itu yang 3 tentang perempuan, yang 1 tentang anak-anak. Jadi bagaimana mereka memang memuliakan kelompok perempuannya. Dan perempuan sendiri dalam konteks hariannya itu perempuan adalah pemegang harta keluarga. Apa yang dihasilkan oleh laki-laki otomatis akan menjadi hak perempuan, dan demikian juga sebaliknya. Jadi laki-laki kan berburu, otomatis hasil buruannya itu menjadi hak perempuan untuk membaginya. Perempuan biasanya ada istri atau kakak perempuan bagi yang laki-laki yang belum nikah, atau ibu mertua begitu. Nah, kemudian hasil-hasil kebun laki-laki juga larinya ke perempuan. Jadi produktivitas komunitas ini semua akan bermuara kepada perempuan. Sementara hasil perempuan akan menjadi hak laki-laki. Perempuan menghasilkan makanan-makanan, masakan, kemudian mereka juga menganyam tikar, membuat keranjang-keranjang bambu yang fungsional untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bisa dibayangkan ketika ada pasangan orang rimba yang bercerai, bagaimana perempuan kemudian akan membawa seluruh harta keluarga dan laki-laki hanya mendapatkan tikar dan keranjang. Itu ininya ya, contoh yang sangat ekstrimnya gitu. Dan laki-laki rimba wajib hukumnya melindungi para perempuan di komunitasnya. Bahkan mereka harus bisa menjamin, mereka percaya bahwa perempuan harus menjadi masuk surga gitu. Perempuan harus masuk surga. Mereka percaya bahwa laki-laki semuanya masuk neraka karena mereka akan melakukan hal apapun untuk melindungi perempuannya dengan cara apapun, melindungi perempuan, hutan, dan komunitasnya gitu. Bahkan untuk menikahi perempuan rimba pun, laki-laki orang rimba itu harus berkorban. Mereka punya tradisi nyemendo, jadi berinduk semang. Laki-laki bujang ini akan bride service istilahnya. Mereka akan bekerja yang hasilnya untuk keluarga si perempuan, dan ini bisa sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa juga ketika ada pesaing yang lebih disukai, hanya dalam 1 minggu, 2 minggu gitu lebih disukai, dia akan otomatis tergeser gitu. Jadi biasanya murid-murid kami kalau sudah mulai, murid remaja yang beranjak dewasa, kalau sudah mulai berinduk semang ini, mereka jadi kurus-kurus gitu, dan suka datang ke sekolah kami gitu untuk ikut makan karena mereka sangat kesulitan mencari makan. Hasil kerja mereka semuanya diserahkan ke keluarga perempuan. Kemudian, itu bukan tanpa tantangan ya, konteksnya dalam kekinian gitu, dalam konteks hari ini gitu. Ketika orang rimba sendiri sudah terlibat dalam sistem global, mereka sudah masuk dalam sistem pasar, mereka ikut berdagang tanaman komoditas, yakni ada karet, rotan dan sebagainya gitu.
kemudian mereka juga sudah menggunakan uang. Nah, di situ kami melihat ada peran-peran adat perempuan rimba yang mulai memudar gitu. Misalnya ketika hewan buruan ketika dijual ke orang luar, rusa bisa dijual ke orang desa. Kalau babi seperti ini, mereka punya ada orang Medan yang jadi penampungnya gitu untuk dibawa ke Medan. Nah, perempuan kehilangan akses atas buruan tersebut. Jadi orientasi produksi komunitas yang tadinya semua diserahkan bermuara kepada perempuan, kini sudah mulai bergeser ke uang. Kemudian dalam dunia modern, kesetaraan seringkali diukur ketika perempuan terlibat sama dengan laki-laki. Nah, ketika hasil hutan menjadi komoditas, maka peran perempuan dihargai sama sebagai laki-laki, yakni sebagai tenaga kerja gitu. Mereka tidak lagi menjadi penampung hasil yang menguasai harta keluarga, tapi mereka ikut bekerja di kebun-kebun karet mereka. Ini salah satu tantangan yang kami hadapi, dan bagaimanapun modernisasi sudah masuk ke wilayah adat gitu. Tidak bisa dihindari karena kekuatannya sangat besar. Saya percaya juga bahwa kita sebetulnya bisa belajar dari adat dan tradisi yang sangat banyak di Indonesia ini. Pasti ada sistem-sistem support sistem perempuan yang ada dalam adat budaya kita ini. Mungkin sudah tergerus oleh modernisasi, tetapi bila kita gali lebih jauh, pasti kita bisa menemukan dan ada hal-hal aktual yang bisa kita pelajari untuk kita aplikasikan hari ini. Nah, bagaimana dengan di organisasi kami gitu? Kami sendiri di sekolah, kami punya relawan perempuan itu lebih banyak daripada yang laki-laki, lebih dari 50% itu perempuan, termasuk pengambil keputusannya didominasi oleh perempuan. Ada yang mulai dari yang fresh graduate sampai yang sudah menjadi ibu gitu. Dan saya yakin pengalaman panjang kami di Rimba menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana organisasi kami membangun sistem pendukung untuk perempuan. Nah, salah satu caranya adalah menjadikan sekolah sebagai sistem pendukung itu sendiri, baik dalam perempuan dalam melakukan kerja-kerja kerelawanannya, karena biasanya relawan-relawan yang datang ke kami itu bekerja dengan passion. Mereka punya mimpi di depan sana, mereka bekerja dengan penuh cinta, dan itu pasti harus kita dukung. Dan kita juga sadar bahwa perempuan juga punya peran-peran lain gitu, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pacar mungkin, dan peran-peran lainnya itu juga harus didukung oleh organisasi itu. Jadi caranya adalah dengan membangun kultur kerja yang sehat dan setara. Yang sehat itu dalam arti bahwa kami tidak membeda-bedakan, sehat dan setara ya, bahwa kami tidak membeda-bedakan dia laki-laki atau perempuan. Dan khusus kepada perempuan, kami juga memberikan keleluasaannya untuk dia mengambil peran-peran lainnya selain sebagai relawan, karena kami sadar tantangan di dunia modern ini kan, perempuan yang tadi sama dengan orang rimba, sebetulnya perempuan dilihat sebagai individu yang dia akan dianggap setara ketika dia melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Padahal komunitas kita bagaimanapun punya ekspektasi bahwa peran perempuan harus begini, harus tidak boleh lupa dari keluarganya. Padahal laki juga sebetulnya kan tidak boleh melupakan keluarganya, dia juga punya tugas-tugas di rumah, tetapi beban itu lebih banyak ditimpakan kepada perempuan. Oleh karena itu lebih banyak perdebatan antara perempuan yang bekerja dan yang tidak bekerja begitu. Nah, oleh karena itu kita juga harus mendukung perempuan yang bekerja ya, yang sekolah mendukung relawan-relawannya. Kita juga membangun keluarga. Jadi kalau para senior narasumber yang sebelumnya menyampaikan bahwa keluarga adalah faktor penting yang menjadi support sistem perempuan, nah makanya kami membangun organisasi ini sebagai keluarga yang seperti di Rimba.
kami akan menjadi komunitas yang bisa melindungi perempuan-perempuannya, baik dalam melakukan kerja-kerja kerelawanannya maupun perannya sebagai perempuan. Tadi juga disebutkan bahwa perempuan perlu dukungan untuk berkeluarga, dan itu nyata karena organisasi kami sudah 18 tahun ya. Jadi dari yang saya dan teman-teman masih single, kemudian kami merasakan bagaimana kami akan menikah susahnya, bagaimana kemudian ketika masing-masing sudah punya keluarga. Jadi kami membangun, karena ini organisasi kami sendiri gitu. Jadi kami yang membangun sistem yang menyamankan, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan perempuan di dalamnya. Misalnya ketika ya bagaimanapun pekerjaan ini pekerjaan yang unik ya. Ibu mana atau suami mana yang bisa merelakan istrinya, anaknya jalan-jalan di hutan yang dalam bayangan mereka mungkin banyak harimau, tidur di tanah dan sebagainya gitu. Ini pekerjaan yang unik yang tidak semua orang bisa mengerti, bahkan untuk laki-laki pun dianggap aneh gitu. Ini anti mainstream gitu. Mbak Indi, waktunya 1 menit lagi ya. Oke, iya, ini hampir yang terakhir. Makanya kita juga menciptakan support system itu. Misalnya ketika ada relawan yang anaknya sakit gitu, kita memberikan waktu tanpa perlu ribet cuti, batasan waktu cuti, kita memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk dia bisa merawat anaknya. Kemudian ketika ada satu relawan yang dikirim ke lokasi bencana, bagaimana kita juga memikirkan suaminya supaya pada saat hari raya bisa menemani istrinya di lokasi bencana gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi kita juga merangkul keluarganya karena support system mungkin tidak bisa berjalan sendirian ya. Jadi kami juga biasanya membangun komunikasi dengan keluarganya, menyamankan ibunya agar tidak khawatir kalau anaknya bekerja di sekolah, jalan-jalan di hutan sendirian dan sebagainya. Gitu. Jadi ini penutup, saya ambil saja dari pepatah Afrika. Jadi jika kita mengedukasi seorang lelaki, maka kita mengedukasi seorang individual. Tetapi jika kita mengedukasi perempuan, kita mengedukasi satu bangsa. Nah, kalau kita memang percaya bahwa perempuan memiliki peran yang sedemikian penting, selayaknya kita semua, ya perempuan, laki-laki, bekerja sama untuk menyediakan sistem pendukung bagi perempuan. Itu saja mungkin. Terima kasih Mbak Doti, saya kembalikan.